Presiden Prabowo Subianto gelar open house di Istana Jakarta. Ribuan warga binaan mendapatkan remisi Lebaran. Indahnya toleransi umat beragama di Bali. Alun-alun Bandung jadi pilihan wisata masyarakat. Pagi para pemirsa Sinpo TV. Tentu Cila dan pemirsa, di hari kedua Lebaran pastinya suasana Lebaran ataupun hangatnya berkumpul keluarga ini masih kita rasakan, di mana seperti Presiden ke-8 Prabowo Subianto ini menggelar open house yang dimana masyarakat bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Benar sekali Sally, tentunya ini menjadi sebuah hal yang menarik, tidak hanya masyarakat yang merasakan kegembiraan ataupun euforia dari menyambut Idul Fitri di hari kedua ini, namun Presiden Prabowo Subianto juga untuk yang pertama kalinya di tahun beliau menjabat menerima dari masyarakat seluruh kalangan. Dan Cila, informasi menariknya akan kami hadirkan dalam Menyapa Pagi Sinpo TV bersama saya Sally Sregar dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Pagi Sinpo TV selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasi dalam Menyapa Pagi di mana Presiden Prabowo Subianto ini membagikan suasana hangat perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah melalui media sosial pribadinya. Dalam momen sakral ini, Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri bersama Titik Soeharto dan putra mereka Didit Prabowo. Nuansa kehangatan dan kebersamaan terasa dalam perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah yang dibagikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui akun media sosial pribadinya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali membagikan video ucapan Selamat Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah, kali ini dengan penampilan yang menarik karena turut disertai oleh Titik Soeharto dan anaknya Didit Hedi Prasetyo. Dalam video tersebut, Prabowo mengenakan kemeja batik, sementara Titik tampil dengan atasan hitam dan kerudung, serta Didit mengenakan kemeja putih sederhana. Setelah Prabowo mengungkapkan selamat Idul Fitri, Titik dan Didit menyusul dengan menyampaikan kalimat tambahan berupa permohonan maaf lahir dan batin. Video ini mendapatkan respon positif dari publik dengan 329.000 likes dan telah dibagikan sebanyak 4.784 kali di media sosial Instagram hingga saat ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak umat muslim di Indonesia menjadikan Idul Fitri 1446 Hijriah sebagai momentum memperkuat solidaritas. Dalam ucapan resmi yang disiarkan oleh BPMI, Prabowo juga menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri kepada umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, masyarakat tampak memadati Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta guna melaksanakan sholat Id Idul Fitri 1446 Hijriah sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat, di mana sekitar 150.000 jamaah ini memadati Masjid Istiqlal untuk menunaikan ibadah sholat Id Idul Fitri bersama keluarga. Adapun yang menjadi menarik, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih hadir dalam momentum ini. Untuk mengetahui informasi detail lainnya, berikut laporan dari tim liputan Sinpo TV, Max Munte dan juru kamera Mutia Dava. Ada orang jalan. Satu, dua, tiga. Ya pemirsa, setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1 bulan penuh lamanya, nah hari ini merupakan penyelenggaraan ataupun pelaksanaan dari sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana jika lensa kamera kami dapat menyoroti bahwa situasi yang ada di Masjid Istiqlal ini itu terpantau cukup ramai pemirsa, di mana total dari Masjid Istiqlal Jakarta ini sendiri
sendiri itu menampung total ada 150.000 jamaah yang menunaikan sholat Id Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta sendiri ini. Jika kita bisa melihat bahwa dari keberlangsungan dari acara ini tadi itu dimulai pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, di mana pelaksanaan ataupun penunaian dari ibadah sholat Id Idul Fitri ini itu berlangsung terbuka secara umum, di mana sebelum pelaksanaan ini itu dari Masjid Istiqlal sendiri ini telah melakukan sterilisasi untuk tidak dimasukin ataupun tidak dihadiri oleh ataupun tidak steril intinya pemirsa, di mana pada pukul 10 malam di H-1 sebelumnya itu sudah dikosongkan untuk pelaksanaan sholat Id pada pagi hari ini. Jika kita bisa melihat situasi yang ini cukup ramai pemirsa, di mana saat ini adalah bubaran ataupun selesainya dari pelaksanaan sholat Id Idul Fitri 1446 Hijriah yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta ini sendiri. Jika kita bisa melihat bahwa jamaah-jamaah yang hadir pada pelaksanaan dari sholat Id ini sendiri itu beragam pemirsa. Tidak hanya masyarakat yang ada di kawasan Jabodetabek aja, namun ini kami melihat tadi ada masyarakat yang berasal dari luar Jabodetabek seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga ada dari Pulau Sumatera. Dan ini juga kami dapat menyoroti tadi beberapa ada warga negara asing yang juga turut menunaikan sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini pemirsa. Dan untuk melihat siapa-siapa saja yang hadir pada pelaksanaan sholat Id Idul Fitri ini di Masjid Istiqlal, kami melihat tadi ada ketibaan dari Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang turut menunaikan sholat Id Idul Fitri di Masjid Istiqlal ini sendiri, di mana selain dari Presiden dan juga Wakil Presiden, ini juga ada jajaran dari Kabinet Merah Putih, di mana tadi kami melihat ada total ada 28 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih sendiri. Dan tidak hanya itu, ada pun puluhan dari duta perwakilan dari kedutaan besar dari negara-negara tetangga yang turut menghadiri ataupun yang turut menunaikan dari pelaksanaan sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal sendiri ini pemirsa, di mana untuk aksesnya masuknya pun ini juga cukup mobilitasnya cukup lumayan, di mana lumayan yang kami maksud itu merupakan akses masuk untuk menuju dari luar menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini sendiri pun beragam, di mana itu jika kami bisa menghimpun data ini ada beberapa gerbang yang dibuka, yaitu gerbang 2 Al-Ghafar dari arah Jalan Perwira, kemudian ada gerbang 3 Al-Aziz, kemudian gerbang 4 dan juga gerbang 5 hingga gerbang 6. Nah, hal yang menjadi menarik adalah untuk pelaksanaan ataupun untuk persiapan pelaksanaan dari sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal sendiri ini pun para jamaah tidak memarkirkan kendaraannya itu secara utuh ataupun secara kebutuhan dari lahan parkir yang disediakan dari Masjid Istiqlal ini pun tercukupi, di mana itu ada 9 kantong parkir yang disediakan oleh Masjid Istiqlal sendiri. Nah, hal yang menjadi menarik pemirsa, di mana Gereja Katedral sendiri pun juga menyediakan lahan parkir kepada calon ataupun kepada jamaah-jamaah yang melangsungkan ataupun menunaikan sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid dari Istiqlal Jakarta sendiri. Jika kita bisa melihat melalui pengamanan, nah ini yang menjadi menarik, di mana dari Polda Metro Jaya sendiri ini mengerahkan ataupun mensiagakan total ada 710 personil kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dan tidak hanya itu pemirsa, terkait dengan prosesi keamanan ini pun di setiap sudut yang ada di Masjid Istiqlal ini pun disiapkan ada 160 CCTV biometrik. Nah, CCTV biometrik ini ataupun 160 dari CCTV biometrik ini disiapkan oleh Masjid Istiqlal sendiri untuk mengantisipasi ataupun untuk menyoroti adanya tindak-tindakan kriminal yang ada di
kawasan dari Masjid Istiqlal sendiri saat menunaikan sholat Id Idul Fitri yang ada di masjid ini sendiri, pemirsa. Dan untuk sesi itu di mana tadi yang sudah kami sebutkan bahwa kehadiran dari Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini setelah nantinya penunaian dari Masjid Istiqlal ini sendiri nantinya akan bertolak menuju Istana Merdeka Jakarta untuk melangsungkan adanya open house yang terbuka untuk umum dan juga untuk jajaran kementerian dan juga lembaga terkait yang ada di tanah air ini, pemirsa. Dan demikian laporan dari Masjid Istiqlal Jakarta, Max Joro Kamera, Mutia Anggiani, tim liputan Simpo TV. Presiden Prabowo Subianto pemirsa disambut antusias oleh masyarakat saat melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Usai sholat, Prabowo menyapa warga dan menuju kendaraan Maung Garuda. Masyarakat menyambut antusias kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta pada Senin 31 Maret 2025. Usai sholat, Prabowo menyapa warga dan melambaikan tangan dari kendaraan Maung Garuda saat menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Warga menyambut dengan seruan dan pada kesempatan itu terlihat Prabowo membalas dengan berjabat tangan. Peristiwa ini menunjukkan keakraban antara pemimpin dan masyarakat. Prabowo diketahui tiba di Masjid Istiqlal pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan putranya Didit Hedi Prasetyo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan sejumlah menteri yang juga turut hadir dalam salat tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini memilih merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga di Solo dengan melayani warga yang ingin foto bersama di kediamannya. Jokowi pun mengaku tidak memenuhi undangan open house dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama Iriana Jokowi melaksanakan sholat Idul Fitri di kampung halamannya, Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Senin 31 Maret 2025. Seusai sholat Id, Jokowi mengaku akan merayakan Lebaran di Solo bersama anak dan cucunya tanpa rencana perjalanan keluar kota. Sholat Id berlangsung di halaman Gedung Geraha Sababwana yang berlokasi dekat dengan kediaman pribadi Jokowi. Setibanya di lokasi, Jokowi langsung menyalami para jemaah yang telah hadir, kemudian Jokowi menepati saf paling depan, sementara Iriana berada di saf perempuan. Setelah sholat Id, Jokowi menyempatkan diri untuk melayani warga yang ingin bersalaman dan juga foto bersamanya. Kemudian Jokowi dan Iriana kembali di kediamannya. Setiba di kediaman, Jokowi langsung melayani foto warga yang sudah menunggunya sejak pagi. Warga yang datang ini tak hanya dari Solo saja, melainkan dari berbagai daerah. Saya dan Bu Jokowi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Nanti mau ada open house nggak Pak di rumah? Nggak Siapa ada. yang mau ditunggu? Anak-anak mungkin? Nggak Pak? ada. Cucu? Iya, paling anak cucu. Terus ada masakan spesial buat anak cucu nanti nggak Pak? Nggak ada. Ada rencana ke Jakarta? Soal ke Pak Prabowo Jadi ke Jakarta? Istana. Prabowo kemarin diundang. Oh, enggak. Enggak, karena di sini. Jadi mau menghabiskan waktu Lebaran di sini aja ya Pak? Iya, di Mas Solo. Gibran ke Solo hari apa? Siang nanti. Berarti Mas Kaisang juga? Iya. Jadi seharian ini akan sama keluarga terus aja ya Pak? Iya. Salah seorang warga yang tengah melakukan perjalanan mudik ke Jawa Timur, yakni Abimanyu, mengatakan bahwa dirinya datang bersama keluarga dari Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Mereka sengaja datang karena ingin bertemu secara langsung dengan Jokowi di kediamannya. Saya dari Cibinong, Bogor, Pak. Sebenarnya saya mau pulang kampung ke Jawa Timur. Ibu ini ada kepengenan khusus, katanya pengen ketemu Pak Jokowi di Solo, makanya saya mampir dulu. Tanggapannya setelah bertemu Bapak tadi seperti apa? Ya, alhamdulillah ternyata disambut dengan baik masyarakat. Saya kan ya sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi ya tetap disambut dengan baik. Kesan sih nggak ada yang cuman ya, tapi saya terkesannya karena disambut dengan baik aja. Siap. Seperti keluarga dan sepertinya bukan ketemu pejabat pada umumnya. Gitu. Dapat apa tadi, Mas? Dapat kaos saya, Pak.
Sebelumnya, Jokowi bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan mengikuti sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi juga dijadwalkan mengikuti open house atau halal bihalal Idul Fitri di Istana Merdeka yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Namun pada momen ini, Jokowi memutuskan untuk menikmati suasana Lebaran di Solo bersama keluarga. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, ada informasi menarik di mana ribuan warga ini antusias menghadiri open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Antrian panjang sudah terlihat sejak pagi hari dengan warga dari berbagai daerah yang rela menempuh jarak jauh untuk bertemu Presiden. Sejak pagi pada Senin 31 Maret 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dipenuhi warga yang ingin menghadiri open house Presiden Prabowo Subianto. Antusiasme tinggi terlihat dengan antrean panjang yang dimulai sejak pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Para pengunjung masuk melalui pintu Kemensetnek di Jalan Majapahit, Jakarta, dengan pengamanan ketat dari para petugas istana untuk menjaga ketertiban dan kelancaran. Di dalam kompleks istana, jalur antrean dan tenda biru telah disiapkan untuk kenyamanan para pengunjung. Antusiasme warga dari berbagai daerah seperti Aceh, Bogor, dan Jabodetabek menunjukkan semangat tinggi untuk bertemu langsung dengan Presiden. Pengunjung juga diarahkan untuk menitipkan barang di tempat yang telah disediakan. Sebelumnya, pihak istana menyatakan bahwa tidak ada batasan atau pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menghadiri open house di istana. Untuk menyelenggarakan acara ini, istana sudah memulai persiapan sejak pekan lalu untuk menyukseskan Gria Perdana Presiden Prabowo Subianto. Selain bersalaman dengan Presiden Prabowo, pengunjung juga dapat menikmati hidangan khas Idul Fitri di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo juga mengundang mantan presiden dan mantan wakil presiden, pejabat negara, duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum untuk hadir dalam acara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house Hari Raya Idul Fitri perdananya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin pagi. Dalam momen open house ini, ribuan masyarakat memadati Istana Kepresidenan untuk dapat bersalaman dan bersuah foto bersama Presiden Prabowo. Berikut laporan reporter Sinpo TV Barizal dan juru kamera Ahmad Amin. Ya baik pemirsa, hari ini merupakan hari Lebaran Idul Fitri yang merupakan juga hari kemenangan umat Muslim. Nah pemirsa, bisa kita lihat ini merupakan di mana juga Bapak Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi juga dijadwalkan melakukan sholat Id Lebaran Idul Fitri yaitu di Masjid Besar Istiqlal. Setelah itu Presiden Prabowo bertolak ke Presidenan di Istana Kepresidenan Jakarta begitu, di mana dijadwalkan untuk membuka open house yang merupakan juga ini open house perdana dari Presiden Prabowo Subianto setelah dilantiknya pada tahun lalu. Dan kalau kita bisa melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi juga ini dari berbagai daerah, khususnya juga cukup dipadati juga dari wilayah Jabodetabek, di mana antusiasme masyarakat begitu tinggi untuk menghadiri open house yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini dari beberapa kalangan dari anak-anak hingga pun dari dewasa. Merupakan juga ini kalau kita melihat kepadatan terjadi begitu mengular hingga ke belakang. Ribuan masyarakat memadati di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadiri dan sekaligus untuk bertemu dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kami juga akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu beberapa masyarakat yang juga turut menghadiri dari open house yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Halo Ibu, selamat siang. Ibu dari siapa? Dengan Ibu Haji Ratu. Dengan Ibu Haji Ratu. Dengan siapa ini? Dari mana ini? Dari Makassar. Dari Makassar. Jauh-jauh hanya datang untuk open house dari Presiden. Karena saya pendukungnya dari Sulawesi Selatan. Ini sendiri apa dari mana? Sendiri apa bagaimana Ibu? Dengan anak nih. Ibu, ini kan merupakan perdana open house dari Presiden Prabowo Subianto selama menjabat menjadi presiden. Ini tanggapan Ibu sendiri seperti apa, Ibu? Ya saya pendukungnya lah. Saya tim suksesnya dari Makassar. Perasaan Ibu gimana sih, Bu, kalau jika nantinya bertemu Pak Prabowo di dalam? Aduh, saya gembira banget. Saya tadi di Istiqlal mau ketemu tapi cepat keluar. Ada pesan-pesan khusus nggak dan harapan? Ya, semoga panjang umur Prabowo-nya, sukses selalu. Supaya kita punya kampung aman dan sentosa, itu aja. Baik Ibu, terima kasih banyak.
Nah itu dia pemirsa, dari salah satu jauh-jauh dari Makassar begitu menghadiri untuk open house dari Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan kalau kita juga melihat ini juga dari masyarakat memasuki dari pintu masuk Kementerian Sekretariat Negara begitu, dari yang merupakan dari Jalan Majapahit, dari terpukul sejak tadi pagi begitu masyarakat antusias tinggi menghadiri untuk open house dari Presiden Prabowo Subianto. Dan juga kalau kita melihat ini antusiasme masyarakat yang begitu tinggi telah dihadiri tadi dijadwalkan pada pukul 5 pagi begitu sebelum dilakukannya sholat Id Lebaran. Nantinya akan digelar ataupun diberikan juga beberapa souvenir untuk para masyarakat agar dapat dibawa pulang. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sila dalam pemirsa, memang kita ketahui bahwasanya Prabowo Subianto ini menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana memang sejak subuh ini kita lihat masyarakat sudah rela mengantri, bahkan kita lihat juga panas-panasan ingin sekali bersalaman dan juga bersuah foto dengan Presiden Prabowo Subianto. Benar sekali, Sally. Tentunya mereka tak hanya dari wilayah Jakarta, namun juga ada yang datang jauh-jauh dari luar kota demi untuk bersalaman dan bertemu secara langsung dalam rangka Idul Fitri di hari pertama ini. Memang kalau kita lihat dari open house dari Prabowo Subianto ini banyak sekali masyarakat yang ikut, bahkan juga ada pejabat-pejabat ataupun jajaran Kabinet Merah Putih yang ikut juga bersalaman ataupun bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, Wapres Gibran mengunjungi Yogyakarta, menyapa warga dan juga menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Kehadirannya pemirsa disambut antusias warga yang berharap bantuan tersebut meringankan perayaan Idul Fitri. Wapres Gibran Raka Buming Raka mengunjungi warga di Jalan C. Simanjuntak, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 28 Maret 2025 setelah meninjau revitalisasi Pasar Terban yang dekat dengan permukiman warga. Kunjungan ini bertujuan untuk menyapa masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan sesuai dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membantu mereka yang merayakan Idul Fitri dengan layak. Antusiasme warga sangat terlihat saat mereka berkerumun untuk bersalaman dan foto bersama Wapres. Dengan ramah, Wapres melayani permintaan foto sambil menanyakan kabar warga dan menegaskan bahwa pemerintah selalu hadir untuk mendukung dan merayakan kebersamaan dengan rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke Banten, pemirsa. Lebaran di Banten semakin bermakna dengan digelarnya Halal Bihalal bersama Gubernur Banten Andra Soni dan keluarga. Rumah dinas gubernur yang selama ini tak pernah digunakan kini dibuka untuk masyarakat sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan di Hari yang Fitri. Rumah dinas Gubernur Banten yang selama ini tak pernah digunakan oleh gubernur sebelumnya, kini dibuka untuk masyarakat di Hari Raya Idul Fitri. Gubernur Banten Andra Soni memutuskan untuk menjadikan tempat ini sebagai rumah dinasnya dan menggelar acara Halal Bihalal bersama warga. Ini menjadi momentum pertama bagi Andra merayakan Idul Fitri sebagai Gubernur Banten. Andra mengaku dirinya ingin menjadikan rumah dinas sebagai tempat terbuka bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dan berinteraksi dengannya. Andra menyampaikan sejumlah warga bahkan ada yang datang secara khusus dari berbagai daerah untuk bertemu langsung dengan dirinya. Ini kan kali pertama ya, saya merayakan Idul Fitri bersama dengan masyarakat sebagai Gubernur Banten. Jadi tadinya gedung ini adalah gedung negara yang tidak pernah digunakan oleh gubernur definitif. Ya, sudah 5 gubernur definitif tidak pernah menggunakan gedung ini sebagai rumah dinas. Alhamdulillah istri saya mendukung, keluarga saya mendukung. Kita tinggal di rumah ini dan saya membuka rumah ini untuk halal bihalal bersama dengan masyarakat. Ya, jadi siapapun tadi yang habis sholat langsung gabung di sini, kita halal bihalal. Masyarakat ya yang menyampaikan rata-rata penyampaian ini aja minal aidin wal faizin ya. Nggak ada yang menyampaikan secara khusus. Paling ada yang bilang, "Pak, saya dari sini sengaja datang. Pak, saya dari sini sengaja datang. Terima kasih." Kayak gitu. Dari Serang, Banten, Cihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, usai melakukan sholat Idul Fitri di alun-alun Serang, suasana lebaran semakin meriah dengan digelarnya acara open house bersama yang diadakan oleh Gubernur Banten Andra Soni. Acara itu menjadi ajang silaturahmi pemirsa antara masyarakat dan juga pemimpin daerah. Dan untuk mengetahui selengkapnya, berikut informasi dari jurnalis Sinpo TV Cihan Nabila dan kameramen Azizul Hakim. Ya, pemirsa, momen Lebaran ini juga menjadi ajang silaturahmi dan juga memperkuat kebersamaan, tak lebih dengan Gubernur Banten dengan warganya seperti itu ya. Dan memang ini saat ini saya sudah bersama ataupun sedang berada di gedung negara, tepatnya memang ini gedung dari Gubernur sendiri dan memang dari Gubernur Banten Andra Soni ini juga memang membuka open house ini untuk warga dan memang untuk para warga ini juga bisa bersilaturahmi, kemudian berbincang-bincang dengan Gubernur Banten seperti itu ya. Terus juga ini juga sedang melakukan swafoto ataupun foto bersama dengan Gubernur Banten seperti itu ya. Ini bertanda memang Gubernur Banten ini memang sangat disayangi oleh para warganya seperti itu ya. Dan tentunya ini kita akan berbincang secara langsung dengan Gubernur Banten yakni Pak Andra Soni. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak. Ini kan Lebaran pertama sebagai gubernur seperti itu ya Pak. Ada nggak sih Pak makna tersendiri nih Pak di Idul Fitri pertama sebagai gubernur seperti itu? Ya, yang pasti hari ini saya sangat bergembira bisa bersama-sama dengan masyarakat saya melaksanakan ibadah sholat Id bersama-sama di alun-alun Kota Serang. Dan alhamdulillah juga kami bisa halal bihalal pada hari yang sama di rumah dinas gubernur yang kita sebut dengan gedung negara. Itu adalah kesenangan tersendiri bagi kita. Rencana nih Pak, habis open house ataupun bersilaturahmi dengan warga yang memang tadi kan kita lihat antusias banget nih untuk bersilaturahmi dengan Bapak dan juga Ibu nih. Nanti rencana mau kemana lagi nih Lebaran nih Pak? Kita berencana mau Lebaran dengan pasien, dengan keluarga pasien dan tenaga kesehatan pegawai RSUD Banten. Ini bagian dari mengucapkan terima kasih kepada mereka di hari-hari yang penting ini. Mereka tetap melaksanakan tugas mereka sebagai pengabdi kepada masyarakat karena memang tekad kita adalah menjadi pelayan masyarakat sehingga tugas kita adalah melayani bukan dilayani. Insya Allah jam 1 nanti ke sana. Oke Pak, terakhir nih Pak, kita lihat kan memang arus mudik di Merak tentunya ya kemarin juga mendapatkan apresiasi dari pimpinan Komisi 3. Ini ternyata Merak ini memang terpantau lancar dan juga kondusif seperti itu ya. Ini tanggapan dari Pak Gubernur sendiri seperti apa? Ya, pertama-tama saya mengapresiasi kepada stakeholders terutama Kementerian Perhubungan, Kepolisian, ASDP dan tentu juga teman-teman TNI dan seluruh pihak yang bekerja sama mulai dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan
Dan alhamdulillah seperti yang kita lihat bersama, jumlah pemudik informasinya meningkat, tapi terlihat seperti hari-hari biasa di dalam pelaksanaannya. Dan teman-teman ASDP juga luar biasa, mereka menghilangkan yang namanya eksekutif, ya, sehingga semua rakyat yang berangkat itu sama, ya. Jadi nggak ada eksekutif, nggak ada reguler, semuanya sama. Dan kemudian rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian juga berjalan. Jadi semua pihak hari ini bekerja bersama-sama dalam rangka kepentingan yang sama, sehingga ego sektoralnya nggak ada lagi. Dan yang saya rasakan ada kekompakan dan direct yang jelas ya dari Pak Prabowo, bagaimana operasi yang dilaksanakan ini adalah operasi kemanusiaan. Sehingga saya perhatikan, saya lihat, dan saya ikut serta bersama-sama dengan Menteri Perhubungan, dengan Kapolda, Kapolri, dan ASDP, Pelindo, dan semuanya. Dan tentunya kita mengapresiasi kepada masyarakat yang tertib, kemudian juga mengikuti segala petunjuk dan arahan dari petugas. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Gubernur dan juga Ibu. Selamat Idul Fitri Ibu. Oke, baik, terima kasih. Seperti itulah pemirsa Sinpo TV, memang suasana yang begitu hangat dan juga harus seperti itu ya. Memang pantauan kami setelah selesai sholat Id di alun-alun Serang, ini memang tampaknya masyarakat ini sangat antusias sekali untuk melakukan silaturahmi dengan Gubernur Banten Andra Soni seperti itu. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Serang, Banten, Jihan Nabila, dan juga juru kamera Sinpo TV Azizul Hakim melaporkan. Fokus pada perayaan Idul Fitri, Gubernur Banten Andra Soni juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Provinsi Banten dan khususnya kepada pihak kepolisian serta stakeholder lainnya atas kelancaran pelayanan mudik di wilayah Merak. Dan Andra menyebut operasi Ketupat Maung 2025 arus mudik berjalan lancar dan akan dilanjutkan dengan pengamanan untuk tempat wisata di wilayah Banten. Operasi Ketupat Maung 2025 yang digelar untuk mengamankan arus mudik dan balik di wilayah Merak berjalan dengan lancar. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan, termasuk kepolisian, TNI, hingga awak media yang turut menyampaikan informasi kepada masyarakat. Andra menuturkan selain mengamankan arus mudik dan balik, fokus selanjutnya adalah pengamanan tempat wisata di Banten. Hal ini dilakukan untuk memastikan libur Lebaran berjalan aman dan nyaman bagi warga yang ingin berlibur di berbagai destinasi wisata. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin, teman-teman telah menjadi informan bagi masyarakat terkait dengan bagaimana pelayanan mudik kemarin di wilayah Merak. Dan saya juga berterima kasih kepada Forkopimda Provinsi Banten, khusus kepada Kapolda dan jajarannya Operasi Maung Operasi Ketupat Maung 2025. Alhamdulillah sampai dengan hari ini berjalan lancar. Setelah ini teman-teman dari kepolisian akan melakukan pengamanan untuk wisata, dan semoga diberi kelancaran. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada awak media, teman-teman yang berhari-hari ada di Merak ya. Sehat selalu, salam buat keluarga. Terima kasih. Dari Serang, Banten, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, kita ketahui bersama ya bahwa perayaan ataupun acara open house di Banten ini juga menjadi salah satu momen yang di-highlight oleh masyarakat karena ini merupakan juga pertama kalinya di rumah Gubernur Dinas Banten yang selama ini tidak terpakai. Betul, dan memang kita lihat banyak sekali masyarakat yang ingin bertemu dengan Andra Soni. Terlihat juga bahwasanya memang rumah yang tadinya tidak dipakai akhirnya dipergunakan untuk open house bersama ataupun bertemu dengan masyarakat. Kita berharap bahwasanya memang momen Idul Fitri ini menjadi silaturahmi antara pemimpin daerah dan juga masyarakat sekitar. Benar sekali, semoga nanti di provinsi-provinsi lainnya juga dapat diikuti ya, mencontoh dari Presiden kita Prabowo Subianto. Baiklah pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya setelah jeda sesaat lagi, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait dengan agenda Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini meninjau proyek revitalisasi Pasar Terban yang berharap segera selesai sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinas Perdagangan Yogyakarta, Veronica Ambar, mengatakan pihaknya siap mengelola pasar setelah diserah terimakan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi pembangunan Pasar Terban di Kota Yogyakarta pada Jumat lalu. Pasar ini dibangun dengan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Gibran berharap proyek revitalisasi Pasar Terban dapat segera rampung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani menyampaikan bahwa Gibran berpesan agar pembangunan terus berlanjut serta segera diselesaikan dengan tetap mematuhi kontrak yang telah berlaku mengenai pengelolaan pasar setelah diserah terimakan kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Vero menyatakan pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya. Di kapasitas dari Pasar Terban ini existing 485, tetapi disediakan modul 505 karena kami juga memberikan fasilitas untuk dunia perbankan dan fasilitas yang lain seperti kios inflasi, kemudian juga ada ruangan untuk desk dari teman-teman berbagai sektor untuk melakukan monitoring berkaitan dengan operasional dan higienis sebuah pasar rakyat. Kalau sesuai kontrak itu di Juli 2025 sudah selesai. Harapan kami ini bisa terlaksana tepat sesuai jadwal karena sudah ditunggu oleh pedagang yang sekarang berada di shelter yang kami tempatkan di sana. Harapan kami sebelum Lebaran tahun depan sudah jadilah. Diketahui, proyek revitalisasi Pasar Terban dikerjakan oleh BPPW PUPR DIY dengan dana APBN senilai 55,9 miliar, ditambah manajemen konstruksi sebesar 1,6 miliar. Pekerjaan multi-years dimulai pada 18 September 2024 dan selesai pada 17 Juli 2025 dengan luas lahan 7.838 meter persegi dan total bangunan 3 lantai seluas 9.857 meter persegi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto, ini meninjau langsung Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Sabtu 29 Maret 2025. Arifah turut mengapresiasi fasilitas yang ada di Terminal Pulau Gebang, terutama fasilitas untuk ibu dan anak yang disebut cukup lengkap. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengunjungi Terminal Pulau Gebang untuk meninjau kesiapan arus mudik Lebaran 1446 Hijriah 2025. Pemerintah berkomitmen memastikan perjalanan mudik yang lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pemudik terutama bagi perempuan dan anak-anak, serta kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Sebagai terminal terbesar di Indonesia, Terminal Pulau Gebang terus berinovasi dalam meningkatkan fasilitas demi kenyamanan penumpang. Beberapa fasilitas yang disediakan mencangkup musola khusus perempuan, toilet dengan jumlah lebih banyak bagi perempuan, ruang laktasi, ruang bermain anak, serta ruang kesehatan. Selain itu tersedia pos sahabat perempuan dan anak atau SAPA 129 yang siap menerima laporan tindak kekerasan selama perjalanan mudik. Dalam kunjungan ini, Menteri PPPA menggandeng Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Kak Seto, yang menegaskan pentingnya menciptakan suasana mudik yang ramah anak. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana seorang kakek yang berusia 73 tahun, Atma Wijaya, ini melakukan perjalanan mudik dengan sepeda motor dari Tangerang menuju Lampung melalui Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Atma Wijaya dengan semangat rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk bisa berkumpul dengan keluarganya di kampung halaman. Tak hanya itu, kakak ini juga membawa keranjang kayu berisi pakaian dan perabotan dapur sebagai oleh-oleh untuk cucunya yang beratnya mencapai sekitar 60 kg. Mudik Lebaran menjadi tradisi tahunan yang dinantikan banyak keluarga. Bahkan tidak sedikit orang rela berjuang untuk bisa pulang ke kampung halaman, berkumpul bersama keluarga tercinta. Seperti halnya Atma Wijaya, seorang kakek yang sudah menginjak usia 73 tahun, ia rela menempuh perjalanan jauh dari Tangerang menuju Lampung seorang diri, menggunakan sepeda motor melalui Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten.
Tak hanya itu, Atmawijaya pun turut membawa banyak pakaian hingga perabotan dapur seberat hampir 60 kg, menggunakan keranjang kayu di jok belakang untuk oleh-oleh bagi para cucunya. Perjuangan dan semangat Atmawijaya untuk bertemu anak cucunya semakin terlihat dari senyum yang dilontarkan, meski harus menempuh jarak hampir 9 jam dari Tangerang menuju kampung halaman. Bahkan ia harus rela mendorong motornya sejauh hampir 2 km untuk tiba di Pelabuhan Ciwandan karena ban motornya kempis. Tak hanya itu, petugas Pelindo Regional 2 Banten memastikan Atmawijaya bisa melanjutkan perjalanannya dengan nyaman hingga naik ke kapal Amaris menuju Lampung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pagi kemarin ini menggelar sholat Id berjamaah. Di tengah kerinduan yang besar kepada keluarga di rumah, para warga binaan tetap menyempatkan diri mendoakan rakyat Palestina agar selamat dari serangan Zionis Israel. Sholat Idul Fitri 1446 Hijriah juga digelar di Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pagi tadi. Ribuan warga binaan yang beragama Islam turut serta dalam sholat Id berjamaah yang dipimpin Kiai Ruspendi Effendi. Meski merayakan hari Lebaran tanpa pelukan kasih sayang keluarga di rumah, namun para warga binaan terlihat cukup kuat dan khusyuk saat menjalani setiap gerakan sholat. Sebelum bersalam-salaman saling memaafkan, para warga binaan menggelar doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina yang kembali dilanda serangan-serangan mematikan tentara Israel. Mereka berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi warga Palestina dari kebiadaban Zionis Israel. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1.110 warga binaan yang menghuni di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Bekasi, Jawa Barat, para tahanan mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Pemberian remisi diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. 7 orang warga binaan diantaranya dinyatakan bebas. Warga binaan melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di Masjid At-Tobah Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A, Kota Bekasi pada Senin pagi. Usai melaksanakan sholat, sebanyak 1.110 narapidana mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman hari Lebaran. Pengurangan masa hukuman mulai dari 15 hari sebanyak 191, remisi 1 bulan sebanyak 741 warga binaan, sedangkan remisi 1 bulan 15 hari sebanyak 174. 239 warga binaan yang mendapat remisi khusus remisi 2 bulan 4 orang. Pemberian remisi tersebut para narapidana yang telah menjalani hukuman di atas 6 bulan serta berkelakuan baik selama berada di dalam lapas. Sementara itu 7 orang mendapat remisi bebas, nyatakan bebas bersyarat, namun 8 orang masih menjalani masa tahanan subsidiar. Untuk total remisi bagi narapidana pada lapas kelas 2A Bekasi sejumlah 1.110 orang. Ini yang belum bebas. Jadi namanya RK1 remisi khusus 1 khusus Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam. Untuk yang RK2 remisi khusus 2 ini remisi yang diberikan kepada narapidana yang setelah mendapat remisi dia langsung bebas. Ini tercatat 15 orang, tetapi setelah diberikan remisi, yang 8 orang ini masih ada menjalani subsidiar. Subsidiar ini bukannya pidana penjara, tapi kurungan. Jadi dia harus menjalani kurungan. Sisanya yang memang harus dijalani karena ada dendanya. Yang langsung bebas ada 7 orang bagi narapidana. Kasus apa tuh Pak yang bebas itu Pak? Ini campuran, ada kasus kriminal umum dengan narkoba. Yang RK1 itu remisinya berapa Pak dan RK2 berapa? Ini diberikan dari yang 15 hari sampai 6 bulan. Sampai 3 bulan maksimal. 2 bulan. 2 bulan. Itu yang dapat remisi persyaratannya apa aja sih Pak Kalapas? Yang pertama itu harus sudah jadi narapidana, sudah putus dan sudah diskusi, dan minimal menjalani 6 bulan kurungan atau penahanan dan sudah diputus. Dan berkelakuan baik. Surat remisi diberikan langsung oleh Kepala Lembaga Permasyarakatan secara simbolis kepada narapidana usai melaksanakan sholat Idul Fitri. Dari narapidana yang mendapat pengurangan masa hukuman pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, rata-rata merupakan dengan berbagai kasus. Selain narkotika dan pidana ringan, beberapa di antaranya merupakan kasus pidana berat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi sujud syukur dilakukan belasan narapidana Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat
saat mendapat remisi bebas Hari Raya Lebaran. Dari 1.911 warga binaan, 560 orang mendapat remisi khusus 1 atau pemotongan masa hukuman dan 14 napi lainnya mendapat remisi khusus 2 atau langsung bebas. Ungkapan kebahagiaan atas berkah Hari Raya ditunjukkan belasan warga binaan Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat dengan melakukan aksi sujud syukur di depan halaman Rutan Senin pagi tadi. Aksi tersebut merupakan bentuk terima kasih mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka telah mendapatkan remisi khusus 2 alias langsung bebas. Tidak hanya bersyukur, salah satu narapidana mengaku kapok dan berusaha menjadi warga Indonesia yang lebih baik. 7 bulan kasus perjudian. Judi online atau judi biasa, judi remi, kartu remi. Gimana Pak? Nyangka nggak bakal dapat remisi? Nggak nyangka Pak, soalnya seumur hidup saya, kemudian 60 tahun baru kali ini mengalami, ya alhamdulillah bersyukur, saya keluar bebas, terima kasih sama Allah, saya mohon ampun dan kepada rutan, mudah-mudahan dia dapat diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, atas bimbingannya semua di warga rutan ini. Keluar dari rutan Bapak langsung kemana? Balik ke rumah. Kalau anak-anak kerja anak-anak? Masih ada kerjaan Pak. Masih bisa bekerja? Kerja Pak, masih bisa. Langsung ketemu keluarga? Iya, alhamdulillah mesti ketemu keluarga. Soalnya udah ditunggu di depan. Terima kasih. Dari total 1.911 warga binaan yang ada, 691 diantaranya telah menjadi narapidana dan 1.220 orang masih menjalani proses peradilan. Dari jumlah tersebut, 574 orang mendapat remisi khusus Hari Raya Lebaran, di mana 560 mendapat remisi khusus 1 atau potongan masa hukuman, dan 14 warga binaan lainnya mendapatkan remisi khusus 2 atau langsung bebas. Namun karena masih harus menjalani hukuman subsidiar, maka 2 diantaranya belum bisa melanggang pulang pada hari ini. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, maka narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman berhak mendapatkan revisi hari raya maupun hari kemerdekaan. Telah menyerahkan remisi sebanyak 574 orang yang terbagi menjadi 2, yaitu remisi khusus 1 sebanyak 560 orang dan remisi khusus 2 sebanyak 14 orang. Dan bagi mereka WBP yang mendapatkan remisi khusus 2 yang sebanyak 12 orang bisa langsung bebas pada hari ini. Kalau kriteria mendapat remisi itu seperti apa pengajuannya Pak? Tentunya harus memenuhi persyaratan, salah satunya itu berkelakuan baik, aktif dalam mengikuti program pembinaan, dan memenuhi persyaratan administrasi seperti sudah menjalani 6 bulan masa pidana sebelum datangnya Idul Fitri maupun sebelum datangnya 17 Agustus untuk remisi umum. Untuk Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus kepada 157.953 dan 948 narapidana langsung bebas. Pemberian remisi khusus Nyepi dan Idul Fitri berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara, dengan total penghematan biaya makan narapidana dan anak binaan hingga mencapai 81,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, memang remisi Hari Raya Lebaran ini diberikan kepada narapidana yang memang berkelakuan baik selama ditahan di rutan. Dan memang kita ketahui remisi yang diberikan ada yang bebas bersyarat, ada yang diberikan pemotongan sebulan, bahkan juga ada yang diberikan hanya 15 hari kilat. Luar biasa ya, tentunya ini menjadi sebuah momen yang ditunggu-tunggu tak hanya oleh para masyarakat biasa namun juga para tahanan agar mereka bisa lebih lega ataupun mungkin lebih cepat keluarnya gitu ya. Semoga para tahanan bisa terus-menerus tetap berkelakuan baik ketika sudah keluar. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya
di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, ribuan jemaah menjalani sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin pagi. Dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Jimli Asidiki juga melaksanakan Idul Fitri di Masjid Agung Al-Azhar. Ribuan jemaah memadati Masjid Agung Al-Azhar untuk menjalani sholat Idul Fitri 1446 Hijriah Senin pagi. Jemaah pria sudah memenuhi lapangan Masjid Agung Al-Azhar yang menjadi area utama pelaksanaan sholat Id. Jemaah yang hadir sudah di masjid terlihat langsung menempati saf paling depan. Sementara itu jemaah wanita ditempatkan di area pelataran Masjid Agung Al-Azhar dan halaman parkir. Tampak Anies Baswedan bersama Jimli Asidiki menempati saf paling depan. Anies mengenakan baju koko berwarna biru dongker, sarung bermotif batik berwarna hitam dan peci. Usai menjalani sholat Id, Anies melakukan tradisi sungkeman di Masjid Agung Al-Azhar kepada ibu dan mertuanya yang duduk di kursi roda. Anies membukukan badan lalu mencium kedua tangan ibu dan mertuanya. Kami sekeluarga menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan Masjid Al-Azhar. Dan kami bersyukur sekali tahun ini seluruh umat Islam di Indonesia merayakan Idul Fitri di hari yang sama, sehingga menjadi momen kebersamaan, momen ukhuwah yang insya Allah akan memperkuat ikatan persaudaraan semuanya. Seperti pesan di khutbah tadi, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia selamat merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf lahir dan batin dari kami sekeluarga. Kebetulan ibu saya dan ayah kedua, ibu kedua adalah yang dituakan. Ayah kedua saya usianya 90 tahun, ibu usia 85 tahun. Sehingga seluruh keluarga besar kalau sudah lebaran begini kumpulnya di rumah kita. Dengan sudah sholat Id, semua keluarga dari mana-mana akan datang. Seperti juga tradisi yang ada di bangsa Indonesia. Lebaran kesempatan untuk saling bermaaf-maafan, untuk mendatangi khususnya yang orang tua. Dan ini satu hal yang unik yang tidak ada di bangsa-bangsa lain walaupun sama-sama menganut agama Islam. Kebiasaan untuk kita memanfaatkan Idul Fitri sebagai momen untuk saling memaafkan. Masjid Agung Al-Azhar diperkirakan dapat menampung 13.000 jemaah. Imam sholat Id di Masjid Agung Al-Azhar, Haji Anad Khotib, sedangkan khatib yang bertugas yakni Buya Al-Hamra. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Beralih ke wilayah Jawa Barat, pemirsa, sholat Idul Fitri 1446 Hijriah tingkat Provinsi Jawa Barat digelar di lapangan Gasibu, Kota Bandung. Dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Forkopimda dan ribuan masyarakat ini mengikuti sholat Idul Fitri secara hikmat di pusat Kota Bandung. Sejak pagi hari ribuan masyarakat telah memadati lapangan Gasibu, Kota Bandung untuk mengikuti sholat Idul Fitri 1446 Hijriah tingkat Provinsi Jawa Barat. Sholat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Forkopimda dan berlangsung dalam suasana yang tertib dan khusyuk. Dalam kesempatan tersebut, Deddy menyampaikan bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar zakat fitrah semakin meningkat, menandakan kualitas ekonomi yang masih relatif baik di tengah masyarakat Jawa Barat. Ia juga mengapresiasi ketertiban takbiran, keberhasilan mudik yang terkoordinasi,
dan tingginya kesadaran sosial masyarakat yang dipengaruhi media sosial ke arah positif. Lebih lanjut, Dedi juga menegaskan keberhasilan pemerintah dalam melawan praktek premanisme dan larangan meminta tunjangan hari raya. Situasi Lebaran tahun ini dinilai jauh lebih tertib dan khusyuk di seluruh daerah Jawa Barat. Dan kemampuan orang untuk membayar zakat sudah semakin meningkat. Dan kualitas ekonomi kita masih relatif sangat baik. Ini yang harus menjadi catatan penting, karena kalau kualitas ekonominya buruk, orang belum juga bisa bayar zakat fitrah atau bakal bayar zakat yang lainnya. Ini kan menandakan. Kemudian berikutnya juga kegiatan malam takbiran dalam keadaan lancar, tidak ada peristiwa-peristiwa yang menonjol. Kemudian arus mudik terkelola dengan baik. Ini menandakan bahwa koordinasi lintas sektoral baik antar Musbida di Provinsi Jawa Barat, Forkopimda maupun juga pusat dengan daerah berjalan dengan efektif. Dan kesadaran warga, pengaruh media sosial ini kan tergantung kita mau digerakkan kemana. Karena hari ini sudah digerakkan ke arah sosial, kesadaran warga terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosialnya sangat tinggi, termasuk juga himbauan saya terhadap perang terhadap premanisme, larangan minta THR, itu melahirkan kekhusuan dalam peristiwa kegiatan 1 Syawal ini. Saya mendapat laporan dari mulai desa, kelurahan, kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat, mereka rata-rata menyampaikan kami hari ini nggak pusing lagi. Gak banyak orang yang datang ke kantor minta THR, sudah relatif sangat sepi ya, termasuk barangkali wartawan-wartawan yang orang menyebutnya wartawan bodrek itu juga semakin menurun menjelang hari Lebaran ini. Sesudah sholat Idul Fitri, Gubernur Jawa Barat melanjutkan kegiatan dengan menggelar open house di Gedung Pakuan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Open house ini terbuka untuk umum dan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemimpin dan masyarakat, serta menguatkan semangat kebersamaan pasca Ramadan. Dari Bandung, kontributor Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, momen libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah di Taman Alun-Alun Kota Bandung menjadi referensi tempat liburan yang hemat dan menyenangkan, khususnya bagi warga Kota Bandung, Jawa Barat. Dan alun-alun Bandung bisa menjadi salah satu destinasi wisata Anda untuk menghabiskan waktu libur Lebaran bersama keluarga Anda. Dan berikut informasinya pemirsa untuk Anda. Taman Sintetis Alun-Alun Kota Bandung menjadi ikon kota kembang yang menjadi incaran wisatawan untuk menghabiskan waktu libur Lebaran baik dari dalam kota maupun luar kota. Hamparan taman sintetis ini dimanfaatkan para pengunjung untuk sekedar bersantai dan berfoto, sekaligus mengajak anak-anaknya untuk bebas bermain. Taman sintetis Alun-Alun Kota Bandung ini dibuka selama libur Lebaran, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau untuk jam operasionalnya itu dari pukul 8 sampai jam 5 sore. Terkecuali hari Senin itu tamannya ditutup. Kalau untuk informasi taman alun-alun ya. Kalau berdasarkan jadwal sih Senin itu tutup. Mungkin nanti situasional aja mungkin ya, harus koordinasi juga sama pihak pertamanannya. Kalau untuk ditutup bukanya gitu. Soalnya belum ada info masuk ke Satpol, biasanya suka ada info. Ada biasanya kita dari Mojang Satpol PP, Mojang Transmas sendiri itu mengedukasi pada para pengunjung diantaranya untuk tidak makan dan minum di area taman ataupun di area rumput sintetis, terus juga selalu berhati-hati sama barang bawaannya, kemudian juga tidak merokok dan tidak menggunakan alas kaki ketika memasuki area rumput sintetis. Sampah juga tetap dijaga dan tempat sampahnya sudah tersedia di area taman. Kalau untuk dibatasi sih tidak ya, itu bebas gitu ya, tidak dibatasi, terkecuali waktu Covid ya. Kalau sekarang sudah bebas, jadi siapapun juga bisa keluar masuk, cuman pintu masuk dan pintu keluarnya hanya ada satu akses di depan pendopo saja. Kalau untuk pedagang itu sebenarnya sudah ditempatkan di area basement itu karena di kawasan taman itu merupakan zona merah kayak gitu.
Pemirsa Sinpo TV, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau biasanya usai sholat Id kita juga langsung bersalam-salaman begitu ya. Lalu siangnya kita bingung nih mau kemana. Nah, ini saya punya satu rekomendasi tempat liburan favorit khususnya bagi warga Kota Bandung, yakni di alun-alun Kota Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika dan di depan Masjid Raya Bandung. Bisa dilihat mungkin juru kamera saya Rona Bayu bisa memperlihatkan bagaimana situasi di alun-alun Kota Bandung ini, yakni ada lapangan rumput sintetis yang memang menjadi destinasi favorit bagi warga Kota Bandung untuk menghabiskan libur lebarannya bersama dengan keluarga. Nah, kalau bisa kita lihat memang di sini para keluarga ini sedang bersantai-santai dan juga anak-anak ini ada yang sedang bermain. Ini menikmati sekali ya suasana Kota Bandung meskipun pada siang hari ini cuaca cukup terik begitu ya, namun tidak menghilangkan semangat mereka dan juga antusiasme mereka untuk berlibur gitu ya. Nah, ini saya melihat ada salah satu keluarga yang mungkin bisa kita wawancarai begitu ya. Bagaimana sih kenapa mereka memilih destinasi wisata di alun-alun Kota Bandung ini untuk menghabiskan liburan mereka. Nah, untuk memasuki kawasan atau di area rumput sintetis ini, jangan lupa untuk melepas alas kaki Anda dikarenakan memang ini adalah rumput sintetis yang mudah kotor begitu ya. Nah, ini ada salah satu keluarga yang mungkin bisa kita wawancarai kali ya sebentar. Oke, selamat siang Bapak. Oke, ibunya aja. Selamat siang Ibu, sebentar aja. Siang. Ini menghabiskan libur lebaran begitu ya di sini? Iya. Ini sama siapa aja nih datangnya ke sini? Sama keluarga, anak. Ini emang asli warga Bandung atau dari luar Bandung? Lembang, Bandung. Dari Lembang? Iya. Sengaja memilih untuk ke alun-alun Kota Bandung atau gimana? Iya, sengaja sendiri berbelanja. Sekaligus mampir gitu ya? Iya. Kenapa pilih untuk mampir atau liburan di alun-alun Kota Bandung ini? Banyak. Mungkin karena tempatnya atau gimana? Iya, tempatnya sih. Tempatnya asik gitu ya? Iya. Siap. Selamat menikmati liburan lebaran Anda ya Ibu. Oke, pemirsa itu tadi memang para keluarga yang memilih destinasi atau alun-alun Kota Bandung ini untuk menghabiskan liburannya di libur lebaran begitu ya. Dan ini juga ada satu keluarga lagi nih yang mungkin bisa kita wawancarai dan juga membawa anak kecil begitu ya. Oke, Ibu selamat siang. Siang. Ibu, kita wawancara sebentar ya. Kenapa Ibu memilih alun-alun Kota Bandung ini untuk berlibur bersama keluarga? Masuk TV. Iya, masuk TV. Enak mainnya bawa anak-anak, jadi bebas. Ini kesini sama siapa aja nih Bu? Sama anak, sama mertua. Ibu asli warga Bandung atau gimana? Medan. Masuk TV. Ini dari Medan jauh-jauh ke Bandung begitu ya? Tapi tinggal di sini. Berarti warga Medan tinggal di Bandung gitu. Ini udah sering ke alun-alun atau gimana? Udah sering. Terima kasih. Nih, kalau adanya mau diwawancara nggak nih? Boleh dong sebentar. Oke. Namanya siapa? Aprilio, Kak. Aprilio seneng nggak sih main di alun-alun? Senang, Kak. Ini main apa nih? Main bola, Kak. Main bola sama siapa aja sih main bola? Sama adik, Kak, sama ini, Kak. Oh, sama adik ya. Oke. Aprilio mau lagi nggak sih main di sini gitu? Iya, Kak. Mau lagi ya? Iya. Siap sudah ya? Iya. Oke, siap. Makasih. Selamat bermain lagi. Ih, masuk TV, Kak. Oke, itu dia memang antusias para keluarga yang menghabiskan liburannya di alun-alun Kota Bandung. Dan memang kenapa mereka memilih destinasi wisata atau alun-alun Kota Bandung dikarenakan memang tempat ini cocok sekali untuk anak-anak bermain begitu ya, dan juga untuk ngadem gitu. Karena di sini cuacanya sejuk sekali, banyak sekali pepohonan, dan juga untuk beribadah ini tidak perlu khawatir, Anda tinggal menuju atau masuk saja ke Masjid Raya Bandung yang ada di depan saya kali ini. Demikian informasi kali ini dari Bandung, Jawa Barat. Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Rehan Fadilah melaporkan untuk Sinpo TV.
Selanjutnya pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bukan hanya menjadi hari kemenangan, tetapi juga sekaligus menjadi momen silaturahmi antar umat beragama seperti yang kita lihat di Pulau Dewata. Pelaksanaan pengamanan sholat Id bukan hanya melibatkan unsur Polri, tetapi juga pecalang atau pengamanan adat Bali yang berjaga menggunakan pakaian adat Bali. Gema takbir tak henti-hentinya berkumandang di kota Denpasar, Bali, menyambut kemenangan 1 Syawal Idul Fitri 1446 Hijriah. Sejak pagi hari ribuan umat Islam di kota Denpasar melaksanakan sholat Id, yang salah satunya dipusatkan di lapangan Lumintang, kota Denpasar. Menariknya selain melibatkan aparat kepolisian, pengamanan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah juga melibatkan petugas keamanan adat di Bali atau pecalang. Belasan anggota pecalang dilibatkan melakukan pengamanan dengan mengenakan pakaian adat Bali Madya, lengkap dengan udeng atau penutup kepala khas Bali. Koordinasi pengamanan pun dilakukan antara aparat dan pecalang untuk mengamankan jalannya sholat Id. Anggota pecalang yang berjaga di bagian luar lapangan Lumintang tidak segan-segan membantu umat Islam yang hendak menyeberang jalan menuju lokasi sholat Id. Penjagaan sholat oleh para pecalang sudah menjadi tradisi toleransi antar umat beragama di Bali. Para pecalang tersebut bahkan bertugas secara sukarela alias tanpa dibayar. Dan umat kita itu toleransi pada lingkungan. Dan mudah-mudahan harapan kita semuanya umat yang ada di Bali ini adalah rukun, sentosa, dan sejahtera. Tidak ada halangan sesuatu yang melintang atau yang mengganggunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah mulai awal sampai sekarang itu kita kerjasama sama pecalang itu sangat luar biasa. Artinya lingkungan kita itu sangat mendukung dan toleransi. Itu aja. Setiap tahun turun 15 orang. Setiap tahun ini kita ada 15 orang. Memang ada surat dari ya, karena ikut di beragama. Ya. Di luar lapangan aja. Meskipun beda keyakinan, hal semacam ini sangat penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Indahnya toleransi umat beragama semacam ini bukan hanya dijumpai di kota Denpasar, tetapi juga hampir di seluruh wilayah di Pulau Bali. Sukacita hari kemenangan bukan hanya sekedar keberhasilan dalam mengendalikan hawa nafsu dan menjauhkan diri dari godaan duniawi, tetapi juga merawat toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, tentunya momen Idul Fitri ini juga dimanfaatkan oleh seluruh umat di dunia untuk saling bermaaf-maafan, tak hanya umat Muslim. Dan memang kalau kita ketahui Cila dan pemirsa, di mana Provinsi Bali ini memang mayoritas adalah masyarakat yang beragama Hindu. Namun kalau kita lihat dan kita ketahui bahwasanya saat Hari Raya Lebaran kemarin, Cila, kita ketahui bahwasanya memang masyarakat Bali ikut turut mengamankan jalannya sholat Id yang kemarin. Memang ini adalah mencerminkan toleransi antar umat beragama. Benar, luar biasa sekali masyarakat di Indonesia ini benar-benar berbeda tetapi tetap satu juga. Nah, Sally dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Pagi Simpo TV hari ini. Akhir kata, saya Priska Priscilla. Dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.